Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Sobandi dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Polbangtan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klimatologi pertanian. Yang pertama ada iklim. Definisi iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Definisi lain, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan hanya merupakan cuaca rata-rata. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan angin, kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang dengan penyelidikan dalam waktu yang lama, minimalnya 30 tahun, dan meliputi wilayah yang luas. Iklim adalah kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama, sehingga disebut sebagai rata-rata dari unsur cuaca. Secara umum, iklim bersifat stabil bila dibandingkan dengan cuaca. Perubahan iklim berlangsung dalam periode yang lama dan meliputi area yang sangat luas. Matahari merupakan pengendali utama sistem iklim. Adapun unsur-unsur dari iklim adalah sama sebagai berikut diantaranya. Yang pertama ada hujan, yang kedua intensitas matahari, yang ketiga angin, yang keempat temperatur, yang kelima kelembaban. Dan ada pun juga karakteristik iklim secara umum yang membedakannya dengan cuaca. Yang pertama berlaku untuk waktu yang lama, yang kedua meliputi daerah yang luas, yang ketiga merupakan hasil rata-rata, bukan pencatatan baru iklim di suatu daerah, berhubungan satu sama lainnya. Iklim mempengaruhi juga tatanan global. Keadaan iklim sangat terlihat di muka bumi, karena secara langsung atau tidak langsung iklim mempengaruhi tatanan global dalam kehidupan manusia, bukan hanya pada alamnya saja, tapi juga dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun sama-sama tinggal di bumi, namun ada tempat yang lebih hangat dan lebih dingin, dan semua itu dipengaruhi oleh iklim. Unsur-unsur iklim tersebut memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi tatanan global. Lantas bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Adapun macam-macam iklim. Yang pertama, pembagian iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari diperhitungkan berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Dan iklim matahari juga terbagi menjadi 4 iklim. Yang pertama ada iklim tropis, yang dimana kata tropika berasal dari bahasa Yunani tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Daerah tropis ini terletak pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator. Itu dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Dan adapun juga iklim subtropis. Daerah subtropis terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah
Wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan. Dan adapun iklim sedang. Daerah iklim sedang terletak antara 35 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang I, 23,5 derajat dan 35 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Dalam geografi, garis lintang sedang atau tepid dunia terletak di antara tropika dan lingkaran kutub. Perubahan di daerah ini antara musim panas dan musim dingin biasa sejuk. Daripada terlalu panas atau dingin, tapi di wilayah benua seperti bagian tengah Amerika Utara, variasi antara musim panas dan musim dingin bisa ekstrim. Terus ada iklim dingin. Iklim dingin ini daerah iklim dingin dengan terletak antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Iklim kutub adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, seluruh tanah ditutupi es. Memiliki jenis vegetasi berupa lumut, lumutan, dan semak-semak. Wilayahnya di belahan bumi utara yaitu Amerika Utara, Greenland, dan pantai utara Siberia, sedangkan di belahan bumi selatan yaitu Antartika. Adapun juga dengan iklim fisik. Iklim fisik itu yaitu berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin maupun laut. Iklim fisik terbagi menjadi iklim maritim, iklim kontinental, dan iklim pegunungan. Yang pertama, iklim maritim. Iklim maritim merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Ciri-cirinya amplitudo harian dan tahunan kecil. Yang kedua, banyak turun hujan dan kadang disertai adanya petir. Terus iklim kontinental ataupun iklim darat. Iklim kontinental merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin darat. Ciri-cirinya amplitudo suhu harian besar, pada siang hari suhunya panas dan pada malam hari suhunya dingin. Yang kedua, amplitudo suhu tahunan besar. Pada musim panas suhu tinggi dan pada waktu musim dingin suhu rendah. Terus yang ketiga ada iklim pegunungan. Iklim pegunungan merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin pegunungan. Ciri-cirinya yaitu amplitudo suhu harian besar, tekanan udara rendah, sinar matahari terik. Adapun juga di sini klasifikasi iklim menurut para ahli. Dengan berkembang dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, maka klasifikasi di atas berjumlah cukup jelas untuk mengidentifikasi iklim untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, para ahli mengklasifikasikan iklim dengan cara pandang yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dialami. Berikut diantaranya iklim Junghun. Iklim Junghun mengklasifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan baik di tempat tersebut. Menurut Junghun dibedakan menjadi 4, yaitu panas, sedang, sejuk, dan dingin. Yang pertama, iklim panas. Iklim panas terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 0 meter sampai 650 meter. Dan sedang di iklim sedang
Iklim sedang terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian antara 650 meter sampai 1500 meter. Iklim sejuk. Iklim sejuk terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 1500 meter sampai 2500 meter. Sedangkan iklim dingin terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian di atas 2500 meter. Dan ada pun juga iklim Köppen. Menurut Köppen, secara garis besar iklim adalah dibedakan menjadi 5, yaitu iklim hujan tropik, iklim kering, iklim sedang, iklim dingin, dan iklim lembab. Yang pertama, iklim A ataupun juga disebut dengan iklim hujan tropik. Ciri-cirinya suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius. Curah hujan dan penguapan tinggi, tidak mempunyai musim dingin. Terus iklim B, iklim kering. Ciri-cirinya curah hujan sangat berkurang, penguapan tinggi, tidak ada cadangan air sehingga tidak dijumpai jenis sungai permanen. Yang ketiga, iklim C ataupun iklim sedang. Ciri-cirinya pada musim panas suhunya lebih tinggi 10 derajat Celcius. Pada musim dingin suhunya antara -3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Yang keempat, iklim dingin ataupun disebut dengan iklim D. Suhu rata-rata bulanan terdingin kurang dari -3 derajat. Suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat. Iklim D dapat dibedakan menjadi 2, yaitu DF ataupun disebut dengan iklim dengan musim dingin yang lembab, dan DW iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Iklim E, iklim kutub. Ciri-cirinya suhu rata-rata bulanan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E dapat dibagi menjadi 2, yaitu ET, iklim tundra, EF, iklim es abadi. Iklim Schmidt dan Ferguson menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama pengamatan yang kemudian dijumlahkan dan dihitungkan rata-ratanya. Penentuan tipe iklimnya mempergunakan tipe iklimnya yang dengan mempergunakan nilai Q, yaitu banyak bulan kering per banyak bulan basah kali 100%. Iklim Oldeman. Iklim Oldeman merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Mengklasifikasikan iklim Oldeman ini didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulan kering menurut iklim hujan. Unsur-unsur iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Unsur iklim berikut ini yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama ada suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin diukur dengan termometer. Yang kedua, kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara dapat diukur dengan higrometer. Yang ketiga, angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pengaruh iklim terhadap kehidupan fauna. Pengaruh perubahan iklim terhadap fauna diantaranya kenaikan suhu akibat perubahan iklim, diantaranya terjadi pada hewan laut seperti penyu. Berdasarkan penelitian, suhu normal penetasan telur penyu antara 30 sampai 38 derajat Celcius. Jika melebihi suhu tersebut, penyu yang menetas hanya yang berkelamin betina, sementara pejantan berada di bawah suhu normal tersebut.
Daerah tropis fauna, ciri-cirinya beriklim panas, curah hujan sangat tinggi, merata sepanjang tahun antara 200 sampai 225 cm per tahun. Daerah subtropis, fauna iklimnya disebut iklim sedang. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, daerah kutub. Pada musim panas, matahari bersinar lebih dari 12 jam sehari. Bioma yang khas di daerah ini adalah hutan taiga yang pohonnya terdiri dari satu jenis spesies.